Halo, salam sehat. Bersama saya, Dr. Ihsan Ardinal Ardini, Residen Mata dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan ptosis yang akan dibantu oleh dua orang teman saya, Dr. Diah Mustika dan Dr. Disti Hardianti. Mereka sudah datang, yuk! Hei Mas Ihsan. Halo Mbak Diah, halo Mbak Disti. Halo Mas. Gimana bahan pemeriksaan ptosisnya udah dapet? Kita baru aja nyelesain bahan-bahan pemeriksaan ptosis. Oh, jadi udah siap ya? Mulai aja yuk. Yuk. Oke. Alat yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kali ini adalah satu penggaris dan yang kedua pen light. Ptosis adalah keadaan jatuhnya kelopak mata atau palpebra mata di mana palpebra superior tidak dapat diangkat atau terbuka sehingga celah antara kedua palpebra menjadi lebih kecil dibandingkan dengan keadaan normal. Ptosis utamanya terjadi dikarenakan menurunnya fungsi muskulus levator palpebra atau melemahnya nervus 3 baik total ataupun sebagian. Pertama, kita dalam menyiapkan pasien, kita harus menempatkan pasien pada posisi yang nyaman. 2. Sebelum pemeriksaan, minta persetujuan pasien bahwa akan dilakukan pemeriksaan. 3. Informasikan kepada pasien tata cara pemeriksaan. Langkah pemeriksaan. 1. Meminta pasien untuk melihat ke arah depan, lakukan inspeksi, perhatikan palpebra kanan dan kiri, simetris atau tidak, dan apakah terdapat perubahan postur kepala. Misalnya pasien mengangkat kepala, perhatikan alis, apakah terangkat ke atas, dan bandingkan dengan mata sebelahnya. 2. Senter kedua mata untuk menilai Hirschberg test. 3. Penilaian palpebral fissure height. Dengan gentle hand, letakkan tangan di atas kepala pasien. Lalu dengan penggaris, letakkan pada jarak antara margo palpebra superior dan inferior pada posisi penglihatan primer. Pada pengukuran ini, untuk laki-laki nilai normalnya 7-10 mm, dan untuk wanita nilai normalnya 8-12 mm. 4. Kemudian nilai Margin Reflex Distance 2 atau sering kita sebut MRD 2. Tetap meminta pasien melihat ke depan, satu tangan pemeriksa memegang penggaris yang diletakkan pada margin palpebra inferior dan satu tangan lagi memegang center. Ukur jarak antara pusat refleks cahaya kornea dan margin palpebra inferior pada posisi primer. 5. Menilai upper lid crease. Ukur jarak antar lipatan kulit palpebra superior dengan margin palpebra superior. Pada laki-laki, ukuran normalnya 8-9 mm dan pada wanita, ukuran normalnya 9-11 mm. 6. Penilaian levator function test. Minta pasien melihat ke bawah dengan maksimal. Pemeriksa memegang penggaris dan menempatkan titik 0 pada posisi terbawah bertepatan dengan margo palpebra superior. Satu tangan pemeriksa menekan otot frontalis agar otot frontalis tidak ikut mengangkat kelopak mata. Lalu penderita diminta melihat ke atas maksimal dan dilihat berapa milimeter perpindahan margo palpebra superior. Klasifikasi hasil pengukuran POUR itu 0-4 mm lid elevation, FAIR itu 5-11 mm lid elevation, GOOD 12-14 mm lid elevation, normal lebih dari 15 mm lid elevation. 7. Ukur Bell's phenomenon dan lagophthalmos. Pemeriksaan lagophthalmos. Pasien disuruh menutup atau memejamkan mata, kemudian dilakukan pengukuran jarak antara margo palpebra superior dengan margo palpebra inferior dan dilihat apakah tertutup rapat atau ditemukan scleral show atau corneal exposure. Pemeriksaan Bell's phenomenon. Pemeriksa membuka kelopak mata atas. Kalau bola mata bergulir ke atas, berarti Bell's phenomenon positif. Dan apabila mata tidak ikut bergulir ke atas, maka kita sebut Bell's phenomenon negatif. Akhirnya selesai juga pemeriksaan kita hari ini ya?
Iya, Udah semua ya? udah. Mungkin sekian pemeriksaan dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman semua like and subscribe. Dah. Dah.